Ini adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Tsukishima Hana atau yang biasa dipanggil Hana. Dia berasal dari kampung pinggiran dan pindah ke kota ini buat bersekolah. Karena nggak terbiasa datang ke kota besar, Hana jadi bingung dan kesasar sampai malam saat nyari rumah kos yang sudah dipesan untuk dirinya. Saking lelahnya, Hana duduk di pinggir jalan sambil beristirahat. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan sama seekor anjing bermuka seram yang sedang menatap dirinya. Dan yang lebih mengagetkan adalah pria yang membawa si anjing tersebut, di mana penampilannya mirip Yakuza. Pas Hana pengen kabur, tahu-tahu si om-om Yakuza itu bertanya, "Jangan-jangan kamu yang bernama Tsukishima Hana?" Hana pun kaget karena namanya disebut. Dan rupanya om-om Yakuza itu bernama Umehoshi Masashi, pemilik rumah kos yang dari tadi dicari sama Hana. Meski dalam pikirannya ingin sekali Hana protes karena penampilan orang di depannya tidak mirip sama gambaran pemilik rumah kos pada umumnya, tapi dia tetap menjawab dengan sopan karena senang akhirnya bertemu dengan tujuannya. Hana diajak masuk ke rumah kosnya dan diajak bertemu dengan penghuni kos lain dan sekalian makan malam. Semua bingung saat Hana tahu-tahu malah nangis di meja makan. Rupanya Hana sedang terharu karena enaknya masakan yang dihidangkan. Hana mengira pasti istri dari Umehoshi Masashi yang membuat masakan enak ini. Tapi dia malah dikejutkan sampai mau meninggal rasanya pas lihat seorang pria mirip Umehoshi Masashi tapi berpenampilan wanita. Orang anak itu mengaku bernama Mary dan sebagai adik perempuan Masashi. Tapi hal itu dibantah sama Om Masashi sendiri yang langsung menjelaskan kalau orang ini adalah Umehoshi Yasushi, saudara kembarnya dan laki-laki. Tapi hal itu malah jadi perdebatan antara kedua bersaudara Umehoshi dan terlihat hampir terjadi baku hantam. Untungnya seorang penghuni kos melerai mereka dan mengatakan kalau sudah waktunya makan malam. Dan inilah para penghuni kos, yaitu penghuni kamar nomor 1 ada Muto Renji, lalu di kamar nomor 2 ada Fujishiro Takumi, kamar nomor 3 ada Tominaga Toranosuke, di kamar nomor 5 akan ditempati Tsukishima Hana, dan terakhir ada Sakota menempati kamar nomor 6. Lalu sebelum makan malam dimulai, Umehoshi Masashi ngasih wejangan ke anak-anak kosnya. Mulai hari ini kita adalah satu keluarga Umehoshi, dan aku berharap kalian bisa memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Dan lagi-lagi Hana malah menangis terharu. Dia berkata, "Aku selama ini cuma tinggal berdua sama nenek. Jadi senang kalau sekarang punya saudara." Malamnya penghuni kamar nomor 3, Toranosuke datang ke kamar Hana dan minta buat keluar sebentar dengannya ke arah taman. Ternyata di situ sudah ada Sakota dan Renji, sedangkan Takumi tidak terlihat. Hana mengira mereka akan nongkrong bersama kayak anak-anak muda lainnya. Tapi tahu-tahu Sakota berkata, "Mulai hari ini kita akan jadi saudara. Aku tidak keberatan karena memang kita akan tinggal di bawah atap yang sama sampai 3 tahun mendatang. Tapi biasanya di antara saudara pasti ada yang disebut kakak tertua. Dan aku penasaran siapa kakak nomor 1 di antara kita. Aku sendiri anak tunggal, jadi tidak mengerti. Tapi aku yakin kalau kakak tertua pastilah orang yang paling kuat di antara semua saudaranya, bukan?" Renji yang mendengar itu langsung emosi dan berdiri berhadapan dengan Sakota. Jangan terlalu memaksa." Terlihat keduanya seperti akan mulai berkelahi. Sedangkan Hana bertanya ke Tora tentang hubungan keduanya. Dan Toranosuke menjelaskan kalau keduanya memang seperti itu sejak SMP. Tahu-tahu Sakota sudah berdiri dan merangkul bahu Toranosuke sambil berkata, "Tapi satu hal yang pasti, Toranosuke di sini jadi yang terbawah. Karena menurut temanku, di SMP dia selalu dijadikan pesuruh sama temannya yang lain. Jadi lebih baik kau bersikap baik padaku dan semuanya akan baik-baik saja," kata Sakota yang jelas merendahkan dan meremehkan Toranosuke. Lalu Sakota berjalan menjauh dari Tora yang pucat dan gemetaran, sambil berkata dengan lantang, "Jadi mari bertarung.
Siapa yang mau maju duluan? Apa kau Renji atau si botak? Renji langsung melangkah maju siap meladeni mulut besar Sakota. Sedangkan Tora yang emosi sambil masih gemetaran langsung mengeluarkan pisau cutter sambil bergumam. Aku sudah berubah. Aku sudah berubah. Sepertinya Tora sudah tidak ingin diremehkan lagi. Meski harus melukai orang lain dengan pisau. Tapi Hana langsung menangkap tangan Tora yang memegang pisau cutter sambil berkata, "Kau bisa berubah tanpa memakai ini. Kau bisa." Entah kenapa mendengar perkataan Hana, Tora menjatuhkan pisau di tangannya itu. Sedetik kemudian Hana melangkah maju dan sambil menunjuk ke arah Sakota. Tidak ada yang salah sama perkelahian antar saudara. Renji minggir, biar aku yang menghajar bocah besar ini. Tentu semua kaget mendengarnya. Dan Hana lanjut berkata, "Kalau aku menang, semua di sini setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah." Sakota terlihat meremehkan Hana yang memang terlihat culun. Tapi tak disangka, tahu-tahu Hana melancarkan sebuah pukulan keras ke muka Sakota yang bikin dia terpental jatuh ke tanah. Sepertinya malam ini akan dihabiskan dengan sesi baku hantam antara Hana versus Sakota. Terlihat Takumi yang sedang mengamati dari kejauhan. Pagi hari Tora dikejutkan dengan Sakota yang menemui dirinya dengan muka bonyok sambil berkata, "Maafkan aku, mulai hari ini kita semua setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara kita semua." Dan semua ketegangan tadi malam pun hilang. Acara dilanjutkan dengan sarapan bersama. Di situ diketahui kalau semua orang kecuali Takumi masuk di sekolah yang sama, yaitu SMA Susuran.